Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kali ini kita akan memperkenalkan materi tentang aplikasi Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau juga disebut dengan Photoshop, yaitu perangkat lunak editor yang dikhususkan untuk pengeditan foto maupun gambar dan pembuatan efek. Nah, gambarnya seperti berikut nih. Kemudian keterangannya. Yang pertama, menubar. Menubar itu yang berisi perintah utama untuk membuka file, save, mengubah ukuran gambar, filter, dan lain-lain. Ini contoh menubar. Kemudian yang kedua yaitu option. Option berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya dipilih kuas atau brush, maka ukuran atau diameter brush ada di sini. Ini yang seperti ini contohnya. Yang ketiga, work area. Work area menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit. Kalau bahasa Bapak sih ini lembar kerja ya. Lembar kerja buat mengedit gambar atau foto ya. Ini gambarnya. Terus yang keempat, palette wall. Palette wall itu cara cepat untuk mengakses palette brush, tool reset, dan layer comps. Juga dapat digunakan untuk meletakkan palette yang sering digunakan. Lalu yang kelima, toolbox. Toolbox berisi tool untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar. Kita bisa lihat icon-icon toolbox nih. Ada pointer ya. Terus ada yang kotak, ada pisau juga ya, ada kuas, banyak ya di sini icon-iconnya ya. Kemudian yang keenam, palet. Palet berisi jendela-jendela kecil yang di dalamnya berisi tentang perintah dan pilihan untuk dokumen atau gambar yang sedang dikerjakan. Nih, biasanya letaknya ada di sebelah kanan ya. Kemudian ada tool pada Photoshop nih. Tool-tool ini dilambangkan dengan huruf ya. Sorry, bukan lambang ya. Shortcut ya, shortcut pada keyboard. Kalau kita misalkan menekan huruf M pada keyboard, nanti otomatis akan terseleksi rectangular marquee tool. Ikonnya seperti ini, kotak ya. Kemudian lasso tool, shortcutnya yaitu huruf I. Kemudian ada crop tool, shortcutnya huruf C. Ada healing brush tool, shortcutnya huruf J. Ada clone stem tool, shortcutnya huruf S. Ada juga erase tool. Erase tool itu penghapus ya, dilambangkan dengan huruf E. Ada blur, dilambangkan dengan huruf R. Ada fade selection tool, shortcutnya huruf A. Kemudian ada pen tool, shortcutnya huruf P. Note tool, ada hand tool, set foreground color, ada the foreground and background color. Kemudian di sebelah kanannya ada move tool ya, dilambangkan dengan shortcut huruf V. Kemudian ada magic wand tool, ada slick tool, ada brush tool, history brush tool, find bucket tool, dodge tool, ada horizontal tilt tool, rectangle tool, ada eyedropper tool, ada zoom tool, switch foreground and background color, set background color, edit mode, screen mode, edit, and image ready. Kemudian keterangannya nih, keterangan dari tool-tool yang ada di Photoshop. Yang pertama move tool ya, shortcutnya itu huruf V.
digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi layer dalam satu lembar kerja maupun ke lembar kerja lain. Yang kedua, rectangular marquee tool, shortcutnya huruf M, digunakan untuk seleksi objek yang berbentuk kotak. Klik kanan pada ikon ini untuk melihat subtoolnya. Nah, kalau kita klik kanan di panah ini nih, di panah yang ada di rectangular tool, nanti akan kelihatan subtoolnya. Kemudian ada elliptical marquee tool, shortcutnya huruf M, digunakan untuk seleksi objek yang berbentuk lingkaran seperti lingkaran mata, ban mobil, dan lain-lain ya. Kemudian ada lasso tool. Lasso tool digunakan untuk membuat area yang akan diseleksi. Hasil seleksi terbentuk sesuai dengan gerakan mouse yang dibuat. Caranya dengan cara klik dan tarik ya. Kemudian ada polygon lasso tool, shortcutnya huruf L, hampir sama dengan lasso tool, namun hasil seleksi terbentuk dari titik-titik klik point yang dibuat. Ada magnetic lasso tool, shortcut huruf L, digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Cara kerja alat ini adalah menempel pada tepi objek yang akan dipotong ketika mouse bergerak mengelilingi tepian objek. Selama proses seleksi, alat ini membentuk titik-titik penghubung seleksi. Kemudian ada magic wand tool. Nih, ikonnya seperti tongkat penyihir ya. Shortcutnya huruf W. Digunakan untuk menseleksi area yang berwarna sama. Misal, jika kita klik pada area yang berwarna merah, maka area yang tersambung dengan warna yang sama akan terseleksi. Lalu ada crop tool. Crop tool digunakan untuk memotong. Pemotongan akan mengubah bentuk dimensi lebar dan tinggi lembar kerja ataupun foto maupun gambar. Ada select tool. Shortcutnya huruf S, digunakan untuk memotong bagian foto atau gambar menjadi bagian-bagian frame yang lebih kecil. Ada select tool. Nah, hampir sama ya, ikonnya hampir sama. Digunakan untuk memilih potongan pada sebuah desain yang telah dipotong sebelumnya dengan menggunakan slide tool. Kemudian ada eyedropper tool, digunakan untuk mengambil sampel warna dari foto atau gambar yang nantinya foreground color pada toolbox akan berubah sesuai dengan sampel warna yang diambil. Ada juga ruler tool. Ruler itu penggaris ya. Digunakan untuk mengukur dimensi lebar X atau tinggi. Tool ini biasanya digunakan untuk mengukur lebar X tinggi pada desain web seperti table, header, content, sidebar, footer, dan lain-lain. Ada note tool. Note tool ini digunakan untuk memberi catatan atau pesan sebagai pengingat pada hasil desain yang telah dibuat. Kemudian ada hand tool. Hand tool ini digunakan untuk menggeser dengan cara drag and drop bidang foto atau gambar jika kondisi gambar sedang diperbesar. Ada juga zoom tool ya, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil jarak pandang foto atau gambar. Lalu ada spot healing brush, shortcutnya huruf J, digunakan untuk menghapus noda, bintik-bintik pada foto atau gambar. Alat ini sering digunakan untuk menghilangkan jerawat serta menghaluskan wajah ya. Ini untuk menghilangkan jerawat atau wajah yang digambar ya, bukan yang asli. Yang asli nggak bisa ya. Kemudian ada patch tool. Patch tool shortcutnya yaitu huruf J, digunakan untuk memperbaiki foto yang memanfaatkan pola yang terdapat pada foto dengan cara menyeleksi kerusakan area dan menarik seleksi tersebut di atas pola target untuk menutupi area kerusakan. Ada red eye tool, digunakan untuk menghilangkan warna merah pada mata yang disebabkan oleh pantulan lampu atau flash kamera ketika jepretan foto dalam keadaan gelap atau malam.
Lalu ada clone stem tool, digunakan untuk mengambil sampel atau tekstur dengan menekan pada keyboard Alt plus klik pada mouse dari sebuah area foto gambar yang kemudian dijiplak untuk dilukiskan pada bagian foto lain. Tool ini sering digunakan untuk menghilangkan objek yang dianggap tidak penting pada foto. Kemudian ada pattern stamp tool, digunakan untuk melukis foto dengan menggunakan tekstur dari pattern yang ada di Photoshop. Lalu ada eraser tool. Eraser ini digunakan untuk menghapus bagian foto atau gambar dalam satu layer ya. Kemudian ada background eraser tool. Sama seperti eraser tool, namun area yang terhapus menjadi transparan. Ada magic eraser tool. Magic eraser tool ini digunakan untuk menghapus area yang memiliki karakter atau warna serupa pada foto, gambar. Terus lanjut ke blur tool. Blur tool digunakan untuk menyamarkan area tertentu pada foto atau gambar. Teknik blur ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan wajah. Kemudian ada sharpen tool, digunakan untuk menajamkan area tertentu pada foto ataupun gambar. Kemudian ada smooth tool. Smooth tool ini digunakan untuk menggosok atau mencoreng area tertentu seakan foto berkesan seperti diberi sapuan jari telunjuk di atas sebuah lukisan. Kemudian ada dodge tool, shortcutnya O, digunakan untuk memberi efek highlight pada area foto sehingga area tersebut tampak lebih cerah. Kemudian ada zoom tool, shortcutnya itu huruf O. Kebalikan dari dodge tool, tool ini digunakan untuk menggelapkan warna foto dengan memberikan efek shadow. Kemudian ada sponge tool, shortcutnya itu sama huruf O, digunakan untuk mengubah tingkat saturation pada area tertentu. Kemudian ada brush tool, shortcutnya yaitu huruf B, digunakan untuk melukis dengan goresan kuas ya. Ada juga history brush tool, shortcutnya yaitu huruf Y, digunakan untuk melukis dengan menggunakan snapshot ya. Lalu ada art history brush tool, sama dengan history brush tool namun dengan model artistik tertentu. Lalu ada pencil tool. Pencil tool digunakan untuk melukis dengan efek goresan pensil. Lalu ada gradient tool, shortnya yaitu huruf G, digunakan untuk mengecat daerah dengan perpaduan dua warna gradient atau lebih. Lalu ada paint bucket tool, shortcutnya yaitu huruf G, digunakan untuk mewarnai layer ya. Lalu ada page selection tool. Page selection tool digunakan untuk menyeleksi bagian yang dibuat dengan menggunakan pen tool. Lalu ada horizontal tilt tool. Shortcut ini digunakan untuk membuat teks horizontal, yaitu klik kanan. Ada horizontal type tool, digunakan untuk membuat teks horizontal, klik kanan untuk sub tool vertical type. Dan yang terakhir yaitu pen tool, shortcutnya itu huruf P, digunakan untuk menggambar tool. Ini juga bisa digunakan untuk menyeleksi objek. Caranya itu klik kanan untuk memilih sub tool lainnya. Baik, tadi kita sudah membacakan atau menerangkan tentang aplikasi Photoshop ya, pengenalan aplikasi Photoshop. Sekarang kita akan langsung mempraktekannya di aplikasi Photoshop tersebut. Langsung kita praktek. Yang pertama, buka aplikasi Photoshop nih, yang di Bapak versinya yaitu versi CS4 ya. Tapi ada juga versi 568 ya, yang Bapak gunakan CS4. Gak apa-apa, pada dasarnya semua penggunaannya atau
semuanya sama ya, tidak ada yang beda, cuma ada perbedaan sedikit ya. Oke, lanjut aja, buka Photoshopnya. Kemudian untuk membuka lembar kerja baru, yang pertama yaitu klik file new. Di sini akan dihadapkan dengan pengaturan kertas ya, atau lembar kerja ya. Lembar kerja yang pertama, widthnya, lebar, biasanya lebarnya itu kalau ukurannya A4 21.0 ya. Nah, di sini pilih sentimeter, semuanya sentimeter. Kemudian tinggi biasa A4 itu tingginya 29,7 cm. Untuk resolusi bebas ya, mau 72, mau 100, tergantung penggunaan kita ya. Kalau misalkan terlalu tinggi akan memberatkan si PC ini atau komputer ini ya. Cukup 100 aja, maupun 72 silahkan, bebas ya. Yang penting tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Paling besar 200 juga bisa. Nah, kalau ini tetap pixel inch, modenya boleh CMYK. Untuk color modenya kita bisa pilih RGB maupun CMYK ya. Kalau CMYK biasanya digunakan untuk percetakan ya, di percetakan. RGB ya bisa juga RGB di percetakan, tapi tergantung minat ya. RGB yaitu singkatan dari red, green, and blue. Kemudian CMYK, C-nya cyan, M-nya magenta, Y-nya yellow, K-nya black ya. Kemudian background kontennya mau putih ataupun transparan, bebas ya, terserah kita ya, tergantung kemauan kita. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini, warna putih ini. Kemudian kita akan mencoba mewarnai background ini ya, background atau lembar kerja kita ya. Yang pertama, klik menu image, adjustment, kemudian gradient map. Nah, di sini pilih warnanya. Ada biru, hijau, ada biru, ada putih, coklat, oranye, merah, bebas ya. Kita coba pilih yang warna hijau. Kemudian kita menambahkan teks ya. Toolnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ini horizontal shift tool untuk menambahkan teks ya. Nah, kita akan menuliskan misal latihan pertamaku. Untuk memperbesar huruf ya, kita bisa menggunakan menu di atas nih. Ukurannya mau 30, mau 36, tergantung kemauan kita ya. Kita coba 36, latihan pertamaku. Untuk mewarnai kita bisa pilih di sini. Tadi kan putih. Kalau mau warna diganti warna, nah kita blok dulu dengan cara diblok seperti ini. Atau juga dengan klik di sini CTRL A. Tekan CTRL pada keyboard, kemudian plus A. Nanti akan terseleksi ya. Tinggal kita pilih menu ini nih. Kita pilih warna yang mau dipakai, misalkan merah atau kuning. Geser dulu panahnya ke bawah, semua warna kuning. Klik OK. Untuk melihatnya kita kembalikan dulu kursornya ke move tool ya. Nah, seperti ini hasilnya, jadi warna kuning ya. Kemudian kita mau menambahkan lagi, klik lagi
horizontal tip toolnya, misalkan nama Ahmad Zainuddin, kelas 10, jurusan TKJ Mapel, dasar desain grafis. Nah, ini ya. Oke. Untuk menyeleksi teks ini, misalkan kita mau menyeleksi teks yang latihan pertamaku. Di layar kanan ada, di layar ya, di sini ada menu layar. Tinggal kita klik aja nih, misalkan nama Ahmad. Nah, ini kalau mau latihan pertamaku berarti yang di sini latihan pertamaku. Nanti akan terseleksi nih. Kemudian mau pindah ke Ahmad, nama Ahmad ya. Tinggal klik aja layar nama Ahmad Zainuddin, nanti akan bisa digeser-geser seperti ini. Nah, untuk memilih background kita tinggal klik aja layar background. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau edit warnanya, mau berubah jadi warna merah. Caranya ya cara yang tadi. Pertama klik menu image, adjustment, gradient map ya, gradient map. Kemudian kita pilih warna biru misal, atau merah juga bisa. Nah, merah juga bisa ya. Nah, klik oke. Atau mau sebagian, misalkan yang sebelah warna merah, yang sebelah warna hijau. Kita tinggal menggunakan tool Marquee Tool ya, namanya Marquee Tool, untuk menyeleksi objek ya. Nih misal kita akan merubah warna sebagian dari lembar kerja kita ya. Pertama klik dulu toolnya, yaitu Rectangular Marquee Tool. Kemudian klik tahan sampai terseleksi setengah. Klik tahan ya pada mouse ya. Kemudian lepaskan, masuk lagi ke menu image, adjustment, gradient map. Tinggal pilih warna, misalkan warna hijau. Klik oke ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya yaitu dengan tipe JPEG ya, JPEG. Yang pertama klik file, save. File name-nya kita ganti dengan nama latihan pertama. Misal ya, latihan pertama, atau terserah kita ya mau dinamain apa. Mau nama kita sendiri boleh ya. Kemudian formatnya yaitu format JPEG ya, JPEG. Biar bisa dilihat di HP, gampang ya dilihatnya kalau format JPEG. Kemudian klik save. Nah, save. Oke. Nanti hasilnya kita lihat tadi disimpan di mana? Di picture ya. Nah, latihan pertamaku yang mana? Nah, ini latihan pertama. Hasilnya akan seperti ini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami buat buat anak-anakku ya. Jangan menyerah ya, walaupun keadaannya seperti ini. Kita diperintahkan untuk melaksanakan PJJ. Sebenarnya Bapak sih bingung ya kalau menjelaskan secara PJJ, lebih enaknya tuh praktek langsung. Berhubung kita nggak diperbolehkan tatap muka, maka kita dipertemukannya dengan daring ya, dalam jaringan. Kemudian untuk kehadirannya, silahkan kalian komen ya di kolom komentar di bawah ketika nama kalian
dan kelasnya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.